Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Syahid Rahman dengan nomor induk mahasiswa 26248 kelas 3B program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi mikro Islam. Sebelum fokus mengulas perbedaan ekonomi Islam dan konvensional, kita harus mengetahui arti dari ekonomi itu sendiri. Ekonomi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang fokus mempelajari cara atau prosedur seseorang demi memenuhi kebutuhan, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi konvensional terlebih dahulu. Jadi, ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional ini dilihat dari segi tujuannya, bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Tujuan lainnya adalah mencapai kesejahteraan individu itu sendiri. Berbeda dengan ekonomi Islam, yaitu mengacu pada hal-hal yang sifatnya positif. Pada ekonomi konvensional juga, kepemilikan hanya untuk pribadi yang dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan diperolehnya saja. Sedangkan dari segi pengambilan hasil, bisa didapatkan dari bunga, dari pengambilan keuntungan, dari presentasi modal. Selanjutnya, dari ekonomi mikro Islam. Dikatakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah karena berbasis pada aturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Adapun perbedaan dari ekonomi Islam dan konvensional ditinjau dari kepentingan, misalnya ditinjau dari tujuannya. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah lebih mengutamakan untuk mencapai tujuan yang baik untuk urusan di dunia, tetapi juga baik untuk di akhirat. Misalnya terkait masalah riba. Maka dalam ekonomi Islam, riba itu ditiadakan. Tujuan lain dari ekonomi Islam adalah tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan untuk mencapai kepentingan orang lain juga, sehingga mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara umum. Sumber dari perekonomian Islam ini juga mengacu pada Al-Quran dan hadis, di mana ada aturan dalam menjalankan roda perekonomian. Selanjutnya, perbedaan prinsip dalam ekonomi Islam dan konvensional. Salah satunya perbedaan prinsip pada ekonomi konvensional itu berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan dalam ekonomi Islam berprinsip pada goal-oriented discipline. Konsep scarcity adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan goal-oriented discipline lebih luas lagi. Di sana tidak hanya mempelajari cara menggunakan sumber daya secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, perbedaan dalam mekanisme pasar ekonomi Islam dan konvensional. Dari segi mekanisme, tentu saja berbeda jauh. Jika ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang. Salah satu contoh yang konkret adalah masalah masker akibat virus corona. Banyak terjadi penimbunan barang sekaligus terjadi lonjakan harga yang fantastis tinggi. Berbeda dengan mekanisme pasar pada ekonomi Islam, di mana ia meyakini adanya invisible hand,
yang mencoba untuk mengefisiensikan pasar. Jadi, ekonomi Islam mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang jasa, menjadikan pemerintah sebagai unit ekonomi yang berdampingan dengan unit ekonomi lain demi menjaga kestabilan. Sekian dari pemaparan saya terkait perbedaan ekonomi mikro Islam dan konvensional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.